Ya, mari kita masuk dalam doa ya. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Hari ini kami kembali belajar satu kuasa Tuhan yang tidak pernah kami bisa mengerti. Kami hanya bisa kagum dan kami hanya bisa memuja dan bersyukur karena kami dijamin dengan kuasa yang tidak bisa di-stop dan dikalahkan, dihalangi oleh siapapun. Kami hari ini bersyukur karena kami mendapatkan jaminan iman yang demikian teguh dan kuat. Dan hati kami, iman kami, dan kehidupan kami di dalam masa-masa yang begitu banyak yang membuat kami tergoyahkan, kami kokoh berdiri dan tegak dan tidak pernah digoyahkan dengan apapun. Karena kami berdiri di atas batu karang yang kuat dan janji Allah yang tidak pernah melewatkan kami. Karena di dalam perjanjian baru inilah kami dijamin oleh Tuhan dan hati kami yang bengkok sudah diberikan satu hati yang lurus, hati yang kudus di hadapan Tuhan, dan hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Bawalah hati kami dan kami mau belajar dari seluruh kehidupan para hamba-Mu, nabi-nabi dan khususnya Yesaya dan bangsa Israel yang begitu bebal. Tapi Tuhan begitu setia di hadapan mereka. Kami bersyukur dan kami serahkan telinga kami, hati kami dan pikiran kami supaya dibentuk oleh firman Tuhan. Di dalam Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita belajar dari Yesaya pasal yang ke-10 ya. Yesaya pasal yang ke-10. Ini sharingnya nggak kelihatan. Bentar. Sharingnya ada nggak, Yus? Bisa keluar ya? Hah? Udah. Sebentar ya. Ini freezing. Ya. Kita share dulu supaya kita bisa belajar. Ya, oke. Yesaya pasal 10. Ayat yang ke-5 ya. Tentang celaka yang akan menimpa Asyur. Nah, kita belajar kedaulatan Allah, tanggung jawab sebagai orang percaya dan juga tanggung jawab orang yang berdosa. Jadi kita bukan hanya belajar Allah itu membuat orang-orang percaya itu bertanggung jawab, tapi juga orang yang berdosa pun harus bertanggung jawab. Jadi secara langsung ataupun nanti di akhir zaman semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Nah, tentang satu bangsa yang diangkat, diterbitkan Tuhan dan tanda petik dibuat oleh Tuhan. Bangsa yang besar yang menguasai dataran Eropa dan sekitar Teluk itu ya. Jadi mulai dari Turki terus sebelah kanan ke kiri ke kanan itu hampir 1/4 dunia itu dikuasai oleh mereka. Ya, bangsa-bangsa yang besar dan suku-suku bangsa yang sangat canggih sekali. Nah, mereka diangkat dan diterbitkan oleh Tuhan. Namanya bangsa Asyur. Ya, ada 4 bangsa yang besar di dalam zaman bangsa Israel ya. Asyur, Babilonia, Kasdim, Filistin termasuk di dalamnya, dan Romawi. Itu bangsa-bangsa yang diangkat Tuhan. Dan yang sudah pernah dihempaskan oleh Tuhan adalah bangsa Mesir. Jadi Mesir yang sekarang dengan Mesir dulu itu sangat beda. Bukan, itu sama sekali lain. Jadi Mesir itu ada generasinya. Yang Fir'aun itu adalah generasi yang paling tercanggih, yang paling hebat. Ya, menguasai sama dengan Asyur dan lebih besar. Ya, Fir'aun sebenarnya lebih besar. Pada zamannya Yusuf itu lebih besar lagi. Karena segala bangsa itu datang kepada dia untuk mencari makan. Karena terjadi kelaparan selama 7 tahun. Ya, kita baca Yesaya pasal 10 ayat yang ke-5. Ini satu nubuatan tentang kehancuran, kebinasaan, dan keadilan Tuhan, serta penghakiman Tuhan kepada bangsa yang bejat, bangsa yang keji, kejam, dan bangsa yang jahat sekali. Walaupun bangsa ini dipakai Tuhan untuk menghajar bangsa Israel. Ayat ke-5.
Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Jadi ada dua ya, cambuk dan tongkat. Cambuk itu untuk kekuatan yang terakhir. Ya, jadi itu cambuk itu melambangkan bahwa bangsa Israel itu diajar oleh Tuhan yang terakhir. Tongkat itu merupakan satu tanda bahwa yang menjadi tongkat amarahku adalah satu keinginan Tuhan di dalam kemarahan Tuhan itu. Tongkat itu mengandung juga satu pengharapan. Begitu tongkat itu dikeluarkan, maka tongkat itu mengharapkan kembali. Itu tongkat gembala sebenarnya. Jadi tongkat gembala itu memukul domba-dombanya, itu tidak pernah memukul untuk menghancurkan, membuang dombanya, terus mengusir dombanya. Enggak. Itu semua dipukulkan itu untuk supaya domba itu kembali kepada dia. Ya, domba yang kurang ajar, yang sering nyasar, gitu kan, dan juga nggak tahu diri, gitu kan, terus kemana-mana itu. Kalau dia berkali-kali ndablek seperti itu dipatahkan kakinya oleh Tuhan, oleh gembala. Jadi kalau kita jadi gembala, ini satu domba saya ini nakal sekali ini. Ke sana terus. Nah, bagaimana caranya? Maka dipukullah dan dilumpuhkanlah domba ini. Biasanya anak domba yang masih kecil gitu ya. Dan dipatahkan. Nah, waktu patah itu, dia nggak bisa jalan dan dia menggantungkan hidupnya kepada yang menolong dia, gembalanya. Dan di situ akhirnya setelah dipatahkan, setelah dilumpuhkan, setelah dihajar, dia kembali pada Tuhan. Dan dia setia sekali. Kemana-mana ikut Tuhannya. Yang dulunya, domba yang kecil sesat itu biasanya kemana-mana gitu kan. Nah setelah dipukul, kesakitan, nggak bisa jalan, terus diobati, dia selalu ikut dengan gembalanya. Jadi yang dulunya jauh, sekarang lengket terus. Jadi kemana-mana ikut ya. Gitu kan. Nah itu harapan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Termasuk kepada kita sebenarnya. 6. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Nah, siapa ini bangsa murtad? Israel. Saudara, murtad itu dikatakan untuk bangsa yang melawan Tuhan, menista Tuhan, mendustai Tuhan, dan memberontak, serta menelantarkan dan memberontak pada Tuhan dan mengata-ngatai Tuhan. Nah, Israel disamakan bahkan dikatakan murtad seperti Asyur, seperti Babilonia, seperti Firaun. Saudara, berarti kemurtatan bangsa Israel ini itu jauh lebih murtad dari bangsa yang murtad. Kenapa? Karena Israel mengenal perjanjian, mengenal hukum Taurat, mengenal nabi-nabi, mengenal imam-imam, mengenal ritual-ritual dari Tuhan, dan semua dia dapatkan semua dengan luar biasa, dan dia memberontak, dia murtad. Nah, dosanya itu jauh lebih besar daripada bangsa yang tidak memiliki Taurat, imam, dan nabi-nabi. Kenapa? Ya, mereka nggak memiliki firman Tuhan, ya pantas saja seperti itu. Nah, kita memiliki firman Tuhan, memiliki nabi, memiliki pendeta, penginjil, memiliki gereja, semua. Kok masih murtad? Dan ini kondisi yang ada. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, bangsa Israel, umat pilihan menjadi umat yang murtad. Berbalik 180 derajat posisinya. Dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Bukan hanya murtad, Tuhan murka. Banyak orang yang belajar teologi kesejahteraan, prosperity, teologi healthy, wealthy, gitu kan, teologi yang aman nyaman, gitu. Saudara mendengarkan kalimat-kalimat Tuhan ini, mereka mengatakan bahwa itu berlaku dulu. Sekarang ini nggak ada dalam perjanjian baru. Murka-murka Tuhan itu nggak ada. Betul gitu? Saya tanya, saudara, betul gitu? Jadi disiplin Tuhan, murka Tuhan, kemarahan Tuhan itu PL sajalah. Perjanjian baru itu kasih, kemurahan, kesabaran, baik-baik aja lah. Betul gitu? Saudara, gereja pertama kali lahir dan yang dibereskan adalah Ananias dan Safira. Saya tanya, diapakan Tuhan dia? Dimurkai Tuhan. Kamu bukan mendustai manusia, kamu mendustai
roh Tuhan, kamu mendustai Tuhan, mati langsung dia, mati. Ananias dan kemudian istrinya Safira mati. Gereja dan jemaat langsung geger semua. Loh, mati. Itu sama sensenya dengan zamannya Yesaya. Dan itu tidak berubah sampai akhir zaman. Kedisiplinan Tuhan. Maka kita jangan pernah bermain-main dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kekudusan kita. Dalam hal pacaran, dalam hal hubungan bisnis. Saudara, jangan pernah kita berkompromi dengan dosa. Begitu kamu buka satu celah sedikit, dan di situ celah itu dimasuki oleh iblis, dan dia bawa teman-temannya, dan kita kemudian dimakan habis oleh dia. Dari mana? Orang ketagihan narkoba. Itu karena langkah yang kecil. Coba. Betul? Dosa yang besar yang menghancurkan kita, bukan dosa itu menimpa kita besar, bukan. Karena kita membuka hati kita, dan membuka kebiasaan kita, dan berkompromi, menyerahkan. Dan kita mulai mengambil itu. Begitu kamu buka kecil, dan begitu kamu terima, wah, saudara, itu terus bergulir. Seperti bola salju yang akhirnya menghancurkan, menggelinding kita semuanya. Dan inilah dosa bangsa Israel. Ya. Memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan. Perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Saudara, Tuhan itu kalau mengasihi sampai tuntas, begitu anak terhilang dikasih semuanya, kasih sandal, sepatu, jubah, cincin, dan semua dikasih yang mulia sampai tertinggi, yang paling semua dapatkan, yang paling indah. Sebaliknya, kalau Tuhan murka, kamu dihina oleh Tuhan, dan kamu diinjak oleh Tuhan, dan kamu harga dirimu seperti lumpur. Dari tempat yang tinggi kamu nggak tahu diri, kamu dihancurkan, dan kamu miris. Dan semua orang akan melihat, dulu dipakai Tuhan luar biasa ya. Sekarang kok bisa hancur seperti itu. Saudara, luar biasa. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang sembarangan, saudara. Allah bukan Allah yang dipermainkan dengan sikap kita, saudara. Saudara, Allah punya standar kekudusan yang tidak bisa dirubah dan diatur oleh siapapun. Dan kita yang harus ikut standar Tuhan, bukan Tuhan ikut standar kita. Saudara, nggak bisa. Nah, saudara, perkataan diperintahkan oleh Tuhan melakukan perampasan, penjarahan, menginjak-injak seperti lumpur. Saudara, itu adalah bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani. Itu bentuk satu intensitas yang sudah dikendaki dan sudah direncanakan oleh Tuhan, dan semua membentuk satu kesatuan, keindahan, kemuliaan, sempurna rencana Tuhan. Jadi siapa yang menghancurkan Israel, siapa yang menghajar Israel, termasuk di dalam siapa yang menguji, mencobai Israel, Tuhan sendiri. Supaya Israel bertanggung jawab terhadap dosanya. Nah, ini tujuannya. Allah yang berdaulat itu waktu memberikan kuasanya, wewenangnya, otoritasnya, dan kemudian menghajar bangsa Israel dalam dosanya, bukan untuk membuang mereka, bukan untuk menghancurkan dan menutup pengampunan, bukan. Dia memberikan kesempatan yang paling besar, yang paling indah, dan Tuhan berikan itu supaya mereka berbalik kepada Dia. Saudara, kita nggak mungkin seperti Tuhan. Jujur. Kita nggak mungkin di dalam kemarahan kita bisa mempunyai kasih begitu dalam. Biasanya di dalam kemarahan kita, kasih kita itu hilang. Jengkel kita tuh lebih tinggi, emosi kita lebih tinggi. Tuhan tidak. Tuhan emosinya, murkanya tinggi, hati belas kasihannya itu tinggi sekali, sama. Tapi kita nggak bisa, saudara. Sebaliknya kalau saya berbelas kasihan pada orang, kita sulit marah dengan orang itu. Betul nggak? Suami istri. Kalau sudah berkompromi dengan dosa, ujungnya cerai. Kenapa? Karena kamu, aduh kasihan suami saya. Ya, bagaimana ya Pak Agung ya? Saya ini dalam kondisi seperti ini.
ya kondisi yang susah sekali seperti ini. Terus suami saya izinkan bisnis dengan temannya. Ya, dia tahu temannya itu cewek juga. Dan dia tahu apa akibatnya berteman dengan dia. Karena dari SMA dia pacaran. Masa lalu yang ada itu, dia tahu betul masa lalu yang ada. Terus dia kemudian, ya gimana, saya sudah nggak bisa kerja ini semua. Ya, akhirnya suami saya harus kerja dengan dia. Padahal dulu dia ngomong, ini awas, kamu harus hati-hati. Dan suaminya kemudian, ya nggak apa-apa lah. Kan kita sudah dewasa. Nah, saudara, kita sudah dewasa. Kita sudah ngerti Tuhan Yesus, kita sudah ke gereja, kita sudah ngerti semuanya. Nggak mungkin lah aku seperti itu. Nggak mungkin sayang. Sayang gundulmu. Sayangmu dewe. Karena istrinya berbelas kasihan dan kemudian dia mau marah gimana, hatinya sudah nggak enak dan terbukalah. Dan betul, ceweknya aktif. Dan dia orang kaya. Dia menyediakan semuanya. Jatuhlah kejeblos. Setelah itu mengatakan apa? Tahu begini, saya bisa marah-marah dia. Nggak bisa. Kenapa? Karena belas kasihan kita, kemurahan kita. Saudara, nggak bisa membuat kita marah. Sebaliknya kalau kita marah, kita nggak bisa berbelas kasihan. Nah, kita belajar sifat Kristus di dalam diri kita. Waktu marah, saudara, nyalakan belas kasihan. Waktu berbelas kasihan, nyalakan marahmu. Jadi jangan muncul satu ini tutup. Muncul satu ini tutup. Saudara, kita harus seimbang. Kita harus tahu bahwa di dalam diri Allah, kasih dan murka itu sejajar. Nggak ada lebih kecil, lebih rendah. Di mana kasih hadir, murka hadir. Kasih hadir 100%, murka hadir 100%. Jadi nggak ada timbangannya. Nah, saudara, sifat seperti ini kita sulit sekali. Nah, sifat inilah yang membuat bangsa Israel waktu jatuh dalam dosa, Allah memiliki kasih yang sama seperti mereka dikasih Tuhan sebelumnya. Dan Allah tidak berubah dalam kasihnya. Waktu dia marah pada bangsa Israel, kasihnya tidak surut sepersen pun. Dia tetap mengasihi bangsa Israel seperti dia mengasihi, seperti awal dia mengasihi. Dan inilah satu sifat Allah yang kita harus miliki. Dan ini kita belajar. Saudara, kalau saudara nggak bisa belajar seperti ini, saudara nggak akan bisa mengampuni orang yang paling menjengkelkan dalam hidup kita. Nggak mungkin bisa. Karena antara pengampunan dengan hati kita yang marah itu kita nggak bisa sejajar. Nggak bisa. Kemarahan kita kadang-kadang nggak kudus. Pengampunan kita juga nggak kudus. Pengampunan yang ada takarannya. Berapa kali sih saya harus mengampuni kamu? Berapa kali saya harus sabar? Kesabaran Tuhan itu bergantung kepada kekudusan. Bergantung pada keadilannya. Nah, kita apakah bisa seperti itu? Nah, saudara, kita lihat ini. Jadi posisi yang begitu tempat yang tertinggi dari segala bangsa, aku memuliakan engkau, aku jadikan engkau seperti bintang-bintang di langit, dan hari ini jadi lumpur. Apa janji Tuhan pada Abraham? Anak cucumu menjadi bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut, banyaknya luar biasa sekali. Karena memberontak kepadaku, aku jadikan kamu lumpur, diinjak-injak orang. Saudara, mengerikan sekali. 7. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Tuhan memakai bangsa Asyur dengan kemarahannya, dengan kesombongannya, dengan kehebatannya itu, dengan pride. Pride itu bukan cuma kesombongan, satu sok gitu. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, dia sendiri tidak demikian maksudnya. Jadi bangsa Asyur dengan rajanya, Sanherib itu, dan juga Salmaneser itu ya, bangsa-bangsa yang dengan raja-raja itu ya, bengis-bengis itu. Saudara, mereka hendak menghantam Israel dan membumi hanguskan dan membasmi semua dan tidak ada sisanya.
anak pun dibantai semua. Tujuan kejahatan bangsa Asyur itu memiliki satu tujuan, melenyapkan bangsa Israel supaya tidak ada saingan lagi. Karena ini bangsa yang hebat sekali. Bangsa yang punya Allah yang luar biasa sekali. Dan aku berhasil mengalahkannya. Dan aku mau basmi dia. Dan maksud daripada bangsa itu tidak seperti Tuhan maksudkan. Saudara, maksudnya apa? Jadi orang jahat, raja jahat, bangsa jahat, menghantam Israel dengan kejahatannya, tapi Tuhan tahu batasnya di mana. Dan Tuhan tidak mau seperti raja itu. Membinasakan umatnya sampai habis. Tapi Raja Asyur, pikirannya, habislah kamu. Ini persis seperti Hitler. Saudara tahu Hitler? Dia tidak mau ada satu orang Yahudi pun yang sisa. Bantai semuanya. 6 juta orang Yahudi. Saudara, dibinasakan seperti binatang. Dan sampai hari ini bangsa Jerman, sampai hari ini, berhutang kebangsaan kepada Yahudi. Sampai hari ini. Dan artinya, mereka sangat hormat, sangat takluk, dan sangat menghormati Yahudi. Mereka mengatakan bangsa Arya, bangsa yang luar biasa, bangsa dari segala bangsa. Jadi Nebukadnezar, Herodes, Fir'aun, Raja Sanherib, Salmanaser, dan Ahasuerus, semua raja yang gila-gila semua itu. Mereka semua menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Aku paling hebat, aku paling berkuasa. Semua tunduk kepadaku. Siapa yang melawan aku? Enggak ada. Dan pada saat mereka berjaya seperti itulah, saudara, dihempaskan Tuhan dan dihancurkan oleh Tuhan. Gak ada satu bangsa yang berdiri tegak. Termasuk Putin. Sekarang lagi mau mati. Kena cancer. Kita tunggu waktunya. Dalam beberapa waktu ke depan. Bisa bertahan nggak dengan penyakit itu. Dan sekarang sudah tidak muncul-muncul. Sudah diobati masuk rumah sakit. Engkau mau melawan, engkau mau menantang negara-negara yang menjaga kedamaian. Saudara, engkau melawan Tuhan, bukan melawan Amerika, bukan melawan Israel. Saudara, Israel mau diserang dengan Putin. Karena Israel membantu Ukraina melalui Inggris. Dan dia siapkan semua. Saudara, engkau bukan melawan bangsa dengan bangsa. Engkau melawan yang mengatur segala bangsa. Tuhan Allah pencipta segala bangsa. Saya kalau tahu ketuhanan, kerajaan, keilahian Tuhan, saudara, saya nggak pernah takut perang-perang apapun. Kenapa? Semua diatur Tuhan. Dan termasuk Indonesia, tahun 2024 pemilihan presiden. Presiden yang paling radikal pun dan memimpin Indonesia mungkin lebih baik daripada presiden sekarang. Bisa juga, kita nggak tahu. Tuhan yang ngatur. Kenapa kita takut? Wah, nanti kalau ini bagaimana, Pak? Aduh, kita akan diusir dari Indonesia. Orang-orang Kristen akan habis semua di sini. Siapa bilang? Kamu tahu Daniel dengan Darius koncoan. Pikir gitu Bapak itu. Darius itu raja apa? Raja bengis. Kok bisa koncoan dengan Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego? Karena dia butuh orang-orang pintar. Fir'aun dengan Yusuf. Yusuf itu bangsa apa? Toh akhirnya Yusuf yang mengarahkan semuanya. Apakah nanti presidennya siapapun dan kemudian mengangkat orang-orang tanda petik anak-anak Tuhan dan menguasai bangsa Indonesia? Kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Tuhan. Jangan takut, ya. Pilihlah sesuai dengan hikmatmu. Ya, pemilihan presiden Tuhan yang pilih, bukan kamu.
Bukan suara rakyat, bukan, itu suara Tuhan. Indonesia nanti siapa yang jadi presiden? Suara Tuhan. Tuhan yang angkat, Tuhan yang turunkan. Ya, nggak usah takut. Oke, ayat yang ke-8. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglima itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama hanya seperti Karkemis? Saudara, ini kota-kota besar yang ada di Asyur. Disebut semua di sini. Dan data ini menjadi data penemuan arkeologi yang dicocokkan dengan Alkitab. Dan semua terbukti ada. Seluruh perjanjian lama, tempat-tempat dan semua yang ada, semua sudah terbukti dan ada. Dan tidak ada satupun Alkitab yang salah, yang bohong, yang nulis salah. Nggak ada. Semua tepat. Nama Fir'aun pun tepat. Sanherib pun tepat. Bayangkan, Alkitab itu siapa yang tulis? Tuhan sendiri. Kalau di tangan-tangan manusia. Dan kebenaran yang tidak pernah bisa dilawan sampai hari ini. Kitab lain nggak karu-karuan. Tapi Alkitab kita terbukti dengan semua penemuan. Sama persis, tahunnya sama semua. Ya. Kalno, Karkemis, atau bukankah Hamat seperti Arpad, atau Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Saudara, Raja Asyur dan bangsa Asyur mengatakan bangsa Israel itu bangsa penyembah berhala. Nah, gila nggak? Yang menyembah berhala siapa? Kan dirinya. Dia melihat bahwa Israel menyembah berhala, menyembah Yahweh, menyembah itu. Dan mereka berhak untuk membunuh para penyembah berhala. Nah, ini yang benar yang mana? Orang agama sebelah kita dipikir kafir. Kita ngomong dia kafir, dia ngomong kita kafir. Yang benar kafirnya siapa? Kafir-kafiran kita. Jadi bangsa Asyur dengan Raja Asyur yang melihat itu semua, menuduh bangsa Israel itu bangsa yang biadab, bangsa yang menyembah berhala. Kita harus bunuh semuanya bangsa menyembah berhala. Nah, padahal dia sendiri menyembah berhala. Nah, kenapa bangsa dituduh menyembah berhala? Apakah bangsa Israel menyembah Allah yang benar? Allah yang benar. Tetapi bangsa Israel berkompromi dengan berhala-berhala. Nah, saudara di sini. Saya orang Kristen. Saya masih percaya sembayangan. Saya naruh kepala kerbau di rumah saya. Saya menaruh jimat-jimat di rumah saya. Saudara, engkau minggu ke gereja, tapi rumahmu penuh dengan berhala seperti ini. Kamu berhak disebut, kamulah penyembah berhala. Dan bukan hanya benda-benda itu. Dalam hatimu juga kamu percaya legenda mitos-mitos. Bersanding dengan Alkitab, dan kamu katakan benar itu sama. Kemarin saya beritahukan kan angka 13 angka sial. Dan kamu percaya angka 13 angka sial. Kamu nyembah berhala. Angka 4 nggak ada di rumah-rumah. Angka 13 ada nggak? Cari. Saudara sadar atau tidak, seluruh pikiran kita, tradisi itu semua menaruh berhala-berhala dalam secara tidak sadar dan sudah terbentuk lama, itu berhala-berhala dalam pikiran kita. Bertahta dalam pikiran kita. Dan Tuhan meminta saudara bersihkan itu semua dan saudara berdiri di atas firman Tuhan. Tidak ada kutukan, tidak ada berhala, tidak ada ikatan apapun dan engkau diikat hanya dalam roh kekudusan Tuhan. Dan tidak ada yang mengutuk dirimu, tidak ada yang mengerjai dirimu. Semua di dalam Tuhan. Dan bahkan sebelum kamu lahir, sebelum dunia ada, Tuhan sudah pilih kamu, sudah beri nama kamu. Hebat nggak? Tapi kita selalu masih keikat lagi. Aduh, nanti gimana ya? Ada orang mau kawin, sionya macan, takut semua. Anak saya Jessica itu sionya macan. Yang meninggal. Kalau macan, terus ketemu dengan sapi. Waduh, kemakan sapinya. Kenapa? Saya tanya saudara. Ya karena macan. Kalau macan cocoknya apa? Ya macan paling sayang dengan apa? Kalau ada naga, wah cocoknya naga. Ya laki-laki harus naga. Kenapa? Lebih gede, lebih kuat. Saudara, itu dibangun semua di atas dasar berhala. Semua sio itu berhala. Saudara, jangan mempermainkan itu dengan firman Tuhan. Tidak boleh disandingkan dengan firman Tuhan.
Dan itu yang tertanam. Dan itu banyak yang lain. Bukan hanya Yosua, bukan hanya itu. Pikiran-pikiran kita yang masih diikat dengan berhala banyak, saudara. Saudara baca bukunya Timothy Keller. Tentang Allah yang disembah oleh manusia. Allah-Allah palsu itu. Saudara akan belajar itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, ayat yang ke-11. Masakan tidak akan kulakukan pada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Jadi semua ornamen yang ada di bait Allah, itu dihancurkan semuanya, saudara. Ludes semuanya. Dan itu terjadi lagi pada waktu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, rombaklah, dan aku akan runtuhkan bait Allah ini, dan 3 hari aku akan bangun. Dan itu sama persis terjadi, terulang kembali pada zaman pembuangan dan zaman Kristus datang, dan bait Allah itu dihancurkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Yang bangun siapa? Salomo. Tapi karena kamu memberontak, karena kamu melawan aku, dan kamu tidak memandang aku, membelakangi aku hancurkan semuanya. Saudara, itu satu kengerian yang luar biasa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita dijamin oleh Tuhan bahwa Tuhan tidak akan melakukan hal itu lagi dalam perjanjian baru. Karena dia melakukan sekali untuk selama-lamanya dan menjamin selama-lamanya. Dan ini yang membuat kita terhibur luar biasa. Ya. 12. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Asyur dan sikapnya yang sombong angkuh itu. Nah, angkuh ya. Bagus sekali ini angkuh. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah menyediakan batas-batas antara bangsa dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, semua dihancurkan semuanya. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kejayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Nah, ini kalimat terakhir, kalimat Tuhan. Saudara, kesombongan Asyur itu dihancurkan semuanya. Dan termasuk terakhir siapa? Israel. Aku habisi semuanya. Aku berantas semuanya. Aku ambil semuanya. Wah, dia luar biasa. Dan dunia miliknya dia. Dan siapa dia? Lucifer. Ya, setan. Jika ada satu pemimpin yang ingin memiliki dunia, itu pasti digerakkan oleh satu kekuatan roh yang luar biasa menguasai dia. Dan itulah antikristus. Saudara, seorang yang betul-betul mengasihi manusia. Saudara, waktu dia merdeka, maka dia akan memerdekakan bangsa-bangsa yang belum merdeka. Bukan merampas kemerdekaannya menjadi budaknya. Bukan. Dan undang-undang Indonesia diberkati Tuhan luar biasa. Apa itu? Ikut dalam pendamaian dan menggerakkan pendamaian. Dan supaya bangsa-bangsa merdeka punya haknya masing-masing. Dan itu dari mana kalimat itu? Saudara, Muhammad Hatta, Soekarno belajar di Belanda. Dan pengaruh kekristenan di Belanda begitu besar. Abraham Kuyper yang mempengaruhi semua. Itu zaman Abraham Kuyper jadi Perdana Menteri, seorang teolog. Dan dialah yang menegakkan semua rumah sakit semua. Dan tidak boleh ada ras, tidak boleh rumah sakit untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Bukan. Rumah sakit ada betul-betul untuk menolong orang. Dan itu pertama kali Belanda berubah seluruh kebijakan, bukan menjajah, pada zaman Perdana Menteri Abraham Kuyper. Saudara, saya bersyukur belajar di ST Reform Injili di Jakarta.
karena saya mendapatkan banyak pengetahuan hal seperti ini di sana. Kuliah di sana. Abraham Kuyper, Perdana Menteri yang punya hati yang begitu besar. Dan dia yang membayar utang-utang bangsanya yang menjajah bangsa yang lain. Jadi rampasan perang apa semua. Akhirnya Belanda membayar ke Indonesia. Dan berapa miliar, ratus miliar, kita nggak tahu. Dan itu kekayaan bangsa Indonesia. Jepang juga harus bayar ke Indonesia. Juga pelacur-pelacur yang budak seks itu dibayar oleh Jepang. Jika terbukti dulu nenekmu pernah diperkosa oleh orang Jepang tentaranya dan kamu punya bukti semuanya, kamu bisa tuntut bangsa Jepang, pemerintahnya. Dan dia waktu lihat semua betul, dibayar kamu. Dan itu akibat perang ditanggung oleh yang memerangi. Kamu perang, silakan. Nanti rusak semuanya. Kamu tanggung jawab. Mau perang? Ya oleh, silakan. Ngebom, bom, boleh. Bangun lagi, ayo. Nah, Soviet, Rusia sama. Ngebomi, buang Ukraina, semuanya. Silakan, bangun lagi. Nggak bisa, bangkrut kamu. Saudara, 5 tahun lagi Rusia bangkrut. 5 tahun lagi Rusia bangkrut. Mereka goncang luar biasa sekarang. Dia balik ke tahun 2007 dan 2011. Ekonominya langsung surut. Diembargo semuanya dan di stop semuanya. Saudara, itu nggak gampang perang-perang seperti itu. Ya, jangan teriak-teriak seperti orang Indonesia yang mau memihak Rusia, Ukraina. Saudara, kita itu nggak tahu apa-apa. Jangan ngesok apa gitu, nggak perlu. Urus dirimu sendiri, cukup. Ya, jangan ngurusi orang perang. Urus dirimu sendiri. Nah, saudara, dikatakan di sini, Tuhan memegang kapak, memegahkan diri terhadap orang-orang memakainya. Saudara, artinya apa? Kamu tak kasih kekuasaan, kamu tak kasih kehebatan, dan semuanya aku berikan pada kamu. Terus kamu kok melawan saya? Nah, kesalahan Asyur adalah bukan hanya menghancurkan bangsa Israel, tapi dia melawan Allahnya bangsa Israel. Dan Tuhan akhirnya hancurkan bangsa Israel. Saudara, perhatikan baik-baik. Semua orang-orang yang memusuhi gereja Tuhan, semua orang yang memusuhi orang-orang Kristen, itu bukan memusuhi gereja, bukan memusuhi kita. Mereka pada ujungnya memusuhi Kristus. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Mereka bukan membenci kamu, mereka bukan membenci gereja, mereka membenci aku. Karena di belakang mereka adalah setan semua dan Lucifer kerajaannya. Sebenarnya ini peperangan rohani yang luar biasa. Dan siapa yang bertahta, siapa yang berdaulat, siapa yang mengatur, mengontrol? Siapa? Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hatiku tenang. Ya kan, tadi lagunya kan sama kan? Tenang hati kita, kenapa? Tuhan yang bertahta di surga. Dan Yesaya melihat tahta Tuhan, jubahnya, sampai ke ujung bait suci. Dan seluruh dunia diatur, dikontrol oleh dia. Dan itu pandangan Yesaya. Maka Yesaya berani dengan Israel, berani dengan Asyur. Kenapa? Tuhan suruh saya. Kamu mati, nggak apa-apa. Kenapa? Tuhan bangkitkan saya. Nggak takut saya. Wah, kalau kita lihat satu orang seperti Yesaya pada zaman sekarang, bukan seperti pendeta-pendeta yang nggak karu-karuan. Barusan ini ada pendeta buka STT, nggak karu-karuan, memberikan nilai dan semuanya. Sekarang lagi dituntut di Jakarta. Mau dimasuk ke penjara. Dan itu pendeta terkenal sekali. Wah, kalau khotbah baik sekali. Wah, saudara, di belakangnya kompromi dengan dosa rusaknya luar biasa. Kamu pikir kamu bisa lepas dari hakim Tuhan, penghukuman Tuhan? Enggak. Jangan main-main dengan Tuhan. Saudara, ini lagi ketakutan semua. Pada lari semuanya. Dan dipanggil oleh polisi. Dan sudah banyak rektor yang mempermainkan kekudusan di dalam sekolah teologi, masuk penjara. Bikin ijazah palsu, masuk penjara. Kamu sendiri yang punya ijazah palsu, masuk penjara. Banyak orang-orang itu ijazahnya palsu, itu yang di mana? Di YouTube itu pendeta-pendeta yang dokter semua, banyak yang palsu ijazahnya. Tapi pengikutnya banyak juga. Ya, udahlah. Terserah Tuhan aja.
Kan kita nggak ngurusin orang gitu kan. Nah, saudara, kita belajar sekarang yang terakhir ya. Kita lihat, saudara, Allah berdaulat atas segala sesuatu, apapun dan siapapun. Baik itu sesuatu yang baik, berkat, ataupun kemujuran, kemalangan, kegelapan, terus kemudian terang, dan semua sakit atau tidak sakit, penyakit, sukacita atau duka cita. Saudara, semua dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan rencana Dia. Jadi Tuhan memakai raja-raja yang baik, dan Tuhan berhak memakai raja-raja yang jahat. Dan semua diatur Tuhan. Jadi artinya apa? Mengapa Allah kok berhak seperti itu? Kok enak sendiri? Nah, itulah Allah. Dia punya satu sebutan namanya pencipta. Jadi siapa yang menciptakan Asyur, Raja Asyur, Sanherib 1, 2, 3, dan seterusnya. Salmaneser 1, 2, 3, dan seterusnya. Fir'aun 1, 2, 3, dan seterusnya. Siapa yang menciptakan mereka? Siapa? Siapa yang menciptakan Fir'aun menjadi manusia? Rasul Paulus dalam Roma pasal 9 dan pasal 11, dia mengatakan, saudara, ada barang-barang yang diambil Tuhan dan dari bahan untuk kemuliaan, dan ada barang-barang yang dipakai oleh Tuhan untuk barang kebinasaan. Jadi periuknya itu untuk kebinasaan. Kok bisa seperti itu? Dia Allah. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Ya, saudara, kita melihat selanjutnya. Allah tidak menjadikan malaikat jadi iblis. Malaikat jadi iblis karena dia sendiri mengibliskan dirinya. Wah, kamu ini jahat gara-gara Tuhan ini. Kenapa? Tuhan nggak tolong kamu. Jadi Tuhan itu membuat kamu jahat. Saudara, Tuhan tidak membuat orang jahat. Jahat dari dirimu sendiri. Perbuatan jahatmu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan bukan pembuat dosa. Walaupun dosamu di dalam seluruh ketetapan Tuhan itu ada dalam rencana Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjadi pelaku dosa, pembuat dosa. Saudara, karena Tuhan yang mengontrol semuanya. Jadi Tuhan tidak menjadikan iblis, setan, orang jahat. Mereka sendiri yang melawan Tuhan. Dan mereka disebut sebagai si jahat. Jadi bisa ngerti ini ya. Jadi Allah memakai mereka, kenapa? Karena mereka semua ciptaannya. Iblis juga. Bukan iblisnya diciptakan Tuhan. Bukan. Setannya itu. Ya, bukan setan yang jahatnya, bukan. Tapi malaikatnya itu diciptakan Tuhan. Jatuh dalam dosa jadi setan, Lucifer, dan semuanya. Saudara, itu bukan diciptakan Tuhan. Itu mereka sendiri yang jatuh. Ya, dan itu kita harus tahu jelas sekali. Dan semua pertanggungjawaban kelakuan bangsa-bangsa yang melawan Israel, yang melawan Allah di dalam seluruh kehidupan mereka, semua dikembalikan Tuhan, dihakimi Tuhan. Jadi Habakuk bertanya kepada Tuhan. Habakuk pasal pertama. Di manakah keadilanmu? Kenapa engkau memakai orang jahat menghajar orang benar? Sudah kita belajar ini yang terakhir. Ya, saya beritahu. Orang baik, bentuk orang baik boleh nggak? Boleh. Ya kan, orang baik bentuk orang baik, ya jadi baik kan? Saya tanya sekarang. Orang jahat, bentuk orang jahat boleh nggak? Jahat. Ya kan? Orang jahat ketemu orang jahat, wah, tambah jahat dia. Orang baik ketemu baik, ya dia semakin baik. Sekarang saya tanya, bisakah orang baik dididik orang jahat? Apa jawabannya? Bisa nggak? Orang baik dididik orang jahat. Dan akhirnya jadi jahat. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Sekarang saya balik. Orang jahat dididik orang baik. Bisa jadi baik nggak? Bisa. Jadi baik dan jahat, saudara, bukan menentukan dia outputnya jadi baik atau jadi jahat. Tetapi siapakah yang berada di seluruh baik dan jahat yang
menciptakan buruk, terang, gelap, mujur, malang. Siapa yang menciptakan itu? Jadi kita tidak bisa berpikir lagi seperti ini. Oh, kalau anaknya baik, bapaknya pasti baik. Oh, kalau bapaknya baik, neneknya pasti baik. Alkitab menjelaskan. Kadang-kadang suasana di dalam kerusakan yang luar biasa, anaknya bisa baik. Atau begitu baiknya ruangan itu, anaknya pendeta, 7 turunan pendeta semuanya. Pendeta yang turunan ke-7 harusnya baik kan? Pemerkosa. Kok bisa? Saudara, bukan karena keturunan. Kebaikan kejahatan bukan karena keturunan. Tetapi seluruh pengaruh itu ada, betul. Tetapi baik dan jahat bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Tuhan. Maksudnya apa, Pak? Gelap tidak pernah ada selama terang ada. Tapi begitu terang dicabut dari keberadaannya, jadilah gelap. Jadi dari mana? Kejahatan. Karena tidak ada kebaikan. Dari mana gelap? Karena tidak ada terang. Jadi kebaikan itu, kasih Allah itu, diri Allah itu, tidak pernah di dalam kegelapan. Tapi begitu dia tidak hadir, semua gelap. Semua kejahatan. Jadi saya sekarang berdoa. Tuhan, saya mau bisnis. Saya mau melakukan ABC. Saudara, saya tanya. Saudara mau berdoa bersama Tuhan, berarti kebaikan itu akan terus mengiring seluruh langkahmu, terang. Tapi kalau kamu berdoa, tujuanmu adalah mencapai dunia ini dan semua yang ada, kehidupan, pekerjaan gitu kan. Terus saudara melupakan Tuhan. Saudara tahu? Saudara berjalan dalam kegelapan. Mungkin pertama kali kita nggak tahu. Tapi begitu berjalan, engkau terbawa dalam arus dan kamu dibawa dalam kekuatan perbudakan dan semua lingkup kejahatan dan kamu balik nggak bisa. Dan hanya Tuhan yang bisa membalikkan kamu. Karena kamu sudah meninggalkan terang. Anak yang bungsu meninggalkan terang. Anak yang sulung melawan terang. Yang gelap yang mana? Saya tanya. Nah, di dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus mengatakan satu perumpamaan yang paling menarik dari seluruh perumpamaan, anak terhilang. Dan semua pikir anak terhilang itu adalah anak bungsu. Anak bungsu akhirnya nggak terhilang. Tapi anak sulung terhilang. Siapakah anak sulung itu? Israel. Siapakah anak bungsu? Kita semua. Dan apakah anak sulung itu akan bertobat? Nah, endingnya Tuhan tidak kasih. Dan saya percaya endingnya sama-sama bertobat. Karena Bapa itu penuh dengan kasih. Ya, kita bersyukur. Kenapa? Anak sulung akhirnya sadar. Kenapa? Kok Bapak pastikan anak sulung sadar? Tafsirannya nggak ada berhenti. Karena Tuhan memegang janjinya. Dan perkataan bapaknya mengatakan, milikku, milikmu. Aku tidak perlu merayakan dengan kamu. Kamu sudah menikmati semua dan ini perayaanmu semua. Bukan kamu mencari perayaan seperti anak yang terhilang. Waktu dia berdosa, dia melawan dan teringat kembali kepada bapakmu. Dan bapakmu memestakan kamu. Kamu pesta dengan aku tiap hari. Dan itu dosa yang sulung. Dia tidak pernah merasakan bersukacita dengan papanya. Pada saat adiknya dirayakan sukacita dengan pesta luar biasa. Dan dia pesta dengan papanya tiap hari. Dia tidak merasakan itu. Adiknya merasakan, oh rumah papaku luar biasa. Baik terus, pesta terus. Tapi yang di dalam itu anak sulung tidak pernah merasakan. Dan dia tuntut, kenapa kamu gak pestakan saya? Satu kali pun kamu gak pernah pestakan saya. Dosa anak sulung tidak tahu diri. Tidak tahu budi. Tidak tahu siapa diri. Asyur seperti itu. Waktu Tuhan berkati semua kekuatannya, dia menghajar Israel. Dan setelah itu apa? Dia melawan Tuhan sendiri. Kurang ajar kamu. Yang jadikan kamu di sini siapa? Kamu jadi hebat karena siapa? Kamu melawan saya boleh. Aku empaskan kamu. Dan Tuhan binasakan.
Saudara, jangan sampai kita memiliki keangkuhan, kesombongan rohani yang akhirnya kelewat batas. Kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya, mari kita berdoa.